Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim 5 kelas Farmasi B. Mohon izin mempresentasikan tentang etika dan regulasi uji praklinik. Berikut anggota kelompok kami. Berikut adalah kasus yang kami dapat. Anda bekerja di sebuah kasus Anda bekerja di sebuah perusahaan farmasi yang mengembangkan obat baru untuk hipertensi. Perusahaan tersebut berencana untuk melakukan uji praklinik menggunakan model hewan tikus. Namun sebelum memulai penelitian, perusahaan harus mengajukan proposal ke Komite Etika Hewan untuk mendapatkan persetujuan. Next. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu apa prinsip-prinsip etika yang harus diterapkan dalam desain uji praklinik ini? Dalam desain uji praklinik ini, prinsip-prinsip etika yang harus diterapkan mencakup prinsip 3R, replacement, replication, dan refinement. Yang kedua ada justifikasi ilmiah. Eh, ini pastikan bahwa uji hewan hanya dilakukan jika ada manfaat ilmiah yang signifikan dan tidak ada metode alternatif yang dapat memberikan hasil yang setara. Kemudian penghormatan terhadap kesejahteraan hewan. Eh, Lindungi kesejahteraan hewan dengan memberikan perawatan yang layak, lingkungan yang sesuai, dan prosedur eutanasia yang etis jika diperlukan. Kemudian minimalkan kesakitan dan penderitaan. Kemudian pengawasan oleh komite etik. Penerapan prinsip-prinsip ini penting untuk memastikan bahwa uji praklinik dilakukan secara bertanggung jawab dan etis. Baik, yang selanjutnya adalah pertanyaan 2, yaitu apa saja pedoman regulasi yang harus diikuti selama proses uji praklinik ini. Ya, selama uji praklinik tersebut, pedoman yang harus diikuti antara lain adalah Good Laboratory Practice atau GLP. Dia memastikan kualitas, integritas, validitas data yang diujikan selama uji praklinik. Kemudian ada Guideline ICH atau International Council for Harmonization. Itu memberikan panduan untuk uji praklinik terkait keamanan obat sebelum diujikan. Yang ketiga ada OECD, Guideline for the Testing of Chemicals, yaitu panduan dari OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development, yaitu dia memberikan standar internasional untuk pengujiannya. Yang empat adalah Animal Welfare Act, pedoman untuk penggunaan hewan itu dalam penelitian. Kemudian ada Local Regulatory Agency, itu adalah agensinya. Kemudian ada EU Directive 2010/63 EU untuk Eropa. Mengikuti pedoman-pedoman tersebut, memastikan bahwa uji praklinik dilakukan secara aman, bertanggung jawab, dan sesuai standar internasional sebelum dilakukan ke tahap uji klinis. Next. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan ketiga. Apa saja persiapan yang perlu dilakukan sebelum mengajukan proposal ke Komite Etika? Jadi yang pertama itu ada pahami terlebih dahulu mengenai pedoman etika dan tinjauan literatur yang terkait. Lalu yang kedua adalah mendetailkan metodologi yang akan dipakai atau pembuatan proposal berupa judul protokol, nomor atau versi protokol dan tanggal, permohonan persetujuan pelaksanaan uji praklinik, PPUPK, lanjut tujuan pengajuan mitra tim penelitian, selanjutnya ada tempat penelitian, pemberian dana atau sponsor, lama penelitian, dan yang terakhir ada persetujuan Komite Etik Hewan jika ada. Dan selanjutnya yaitu jadwalkan pengajuan. Periksa dulu tanggal batas tanggat waktu untuk pengajuan ke Komite Etika dan jadwalkan pengajuan dengan waktu untuk mempertimbangkan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.